Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menggelar forum diskusi terbatas dengan tema penyelesaian masalah demokrasi di Jawa Tengah di Hotel Sitri Ungaran. Forum diskusi terbatas yang dibuka langsung. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Hairudin tersebut juga menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah Imam Teguh Purnomo, perwakilan Disnaker Jawa Tengah Dwi Marioso, dan pemimpin redaksi Suara Merdeka Agus Toto Widiatmoko. Dalam sambutannya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menargetkan indeks demokrasi di Provinsi Jawa Tengah bisa kembali di atas tingkat nasional, di mana indeks demokrasi Jawa Tengah pernah menduduki 3 besar nasional pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 turun di posisi ke-7 nasional. Hairudin menyebutkan, ada beberapa indikator yang menyebabkan indeks demokrasi di Jawa Tengah menurun, di antaranya aspek kebebasan media. Dengan media diharapkan bisa diberi ruang yang cukup kaitannya dengan pemberitaan, demokrasi dengan perlindungan yang cukup. Media berhak mendapatkan perlindungan, sehingga tidak menimbulkan potensi-potensi kerawanan, termasuk diantaranya dengan kekerasan. Bukan sekedar hak kebebasan, tetapi juga perlindungan secara hukum maupun fisik. Hairudin berharap dengan diskusi ini bisa menghasilkan formulasi agar indeks demokrasi Jawa Tengah bisa bangkit lagi. Jadi ini acara FGD, penguatan Indeks Demokrasi Indonesia Jawa Tengah. FGD ini memang terbatas oleh teman-teman kelompok kerja di Jawa Tengah, fokus mendiskusikan terkait dengan beberapa aspek indikator yang tahun 2023 itu kita memang menurun walaupun masih di atas standar nasional. Jadi agak sedikit menurun lah, sehingga kita lebih konsen lagi untuk kemudian menaikkan kembali. Kita 2022 itu sudah 3 besar nasional, dan itu kita mulai bangkitkan. Dulu kita sejak 13 besar, lalu kita masuk 7 besar di 2021, 2022 itu kita masuk 3 besar. Nah ini kita masuk kembali lagi ke 7 gitu. Makanya kita diskusikan untuk bisa bangkit lagi. Ada beberapa aspek indikator yang terkait dengan aspek kebebasan, ini terutama aspek kebebasan media. Media ini memang harus diberikan ruang yang cukup untuk bisa memberitakan kaitannya dengan demokrasi, ya, kebebasan, dengan perlindungan yang cukup. Jadi media itu berhak mendapatkan perlindungan sehingga tidak menimbulkan potensi-potensi kerawanan. Perlindungan dalam pengertian pemberitaannya itu harus diberikan jaminan. Tidak boleh misalnya ada unsur terhalang atau mungkin ada indikasi kekerasan, itu harus diberikan bukan sekedar hak kebebasan tapi juga perlindungan baik secara hukum maupun secara fisik. Sementara itu, pemimpin redaksi Suara Merdeka, Agus Toto Widiatmoko sebagai narasumber di forum diskusi terbatas menyebutkan, media massa masih memiliki fungsi yang cocok untuk pilar keempat demokrasi. Karena dalam kehidupan demokrasi, media massa memiliki peran yang cukup menarik. Misalnya, dalam saran informasi dan edukasi. Di tengahnya banjir informasi sekarang ini, tidak hanya dilihat dari media konvensional seperti media cetak dan elektronik, tetapi juga media yang ditandai dengan semakin masifnya teknologi informasi di internet. Masyarakat semakin mudah untuk mendapatkan informasi dari berbagai sisi. Dengan begitu masifnya penyebaran media sosial saat ini, di mana dalam sebuah penelitian, dalam setiap 60 detik saja terdapat 2,78 juta video yang diunggah di platform YouTube di seluruh dunia, tetapi belum tentu terverifikasi atau teruji kebenarannya. Justru informasi-informasi itu dimungkinkan menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat.
Di satu sisi, Agus Toto menyebut media massa yang menjadi konstituen, Dewan Pers melakukan filterisasi sebelum mempublikasikan informasi yang layak dikonsumsi masyarakat. Dari Kabupaten Semarang, tim liputan Ori News TV melaporkan.